Halo, Assalamualaikum semuanya. Di video ini, saya Medina Syifa Urajma akan membahas mengenai peradilan tata usaha negara. Jadi, apa itu peradilan tata usaha negara? Let's go kita bahas. Di video ini, kita akan mulai dari pengertian peradilan tata usaha negara. Menurut Profesor IRS Prajudi Atmosyadur USH memberikan pengertian peradilan tata usaha negara dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Yang pertama, kita akan membahas dalam arti luas. Dalam arti luas, peradilan tata usaha negara merupakan peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi administrasi negara, baik yang bersifat perkara perdata, pidana, perkara agama, perkara adat, dan juga perkara administrasi negara. Lalu, yang kedua, dalam arti sempit. Dalam arti sempit, peradilan tata usaha negara merupakan peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara administrasi negara murni semata-mata. Lalu kita akan membahas mengenai tujuan dari peradilan tata usaha negara. Fungsi hukum ialah menegakkan kebenaran dan untuk mencapai keadilan. Keadilan adalah merupakan hal yang pokok bagi manusia dalam hidup bermasyarakat. Maka dibutuhkannya adanya lembaga-lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilan ini. Keadilan ini dituntutkan untuk semua hubungan masyarakat, hubungan-hubungan yang diadakan oleh manusia dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, berbicara tentang keadilan meliputi segala kehidupan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Keadilan ini erat hubungannya dengan kebenaran, karena sesuatu yang tidak benar tidaklah mungkin adil. Profesor IRS Prajudi Atmosyadur USH mengatakan bahwa tujuan daripada peradilan tata usaha negara adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum atau rejmatik atau tepat menurut undang-undang atau wetmatik. Sedangkan Juniarto SH mengemukakan ada 4 macam kebenaran untuk mencapai keadilan. Yang pertama, kebenaran di dalam menentukan norma-norma hukum yang berlaku agar sesuai dengan rasa kebenaran yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, kebenaran berupa tindakan-tindakan dari setiap anggota masyarakat dalam melakukan hubungan agar sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Lalu yang ketiga, kebenaran dalam mengetahui fakta-fakta tentang hubungan-hubungan sesungguhnya terjadi sehingga tidak ada penambahan atau pengurangan maupun penggelapan daripadanya. Yang terakhir, yang keempat, kebenaran di dalam memberikan penilaian terhadap fakta-faktanya terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Demikianlah 4 kebenaran yang harus diperhatikan dalam rangka mencapai keadilan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dan prinsip-prinsip peradilan tata usaha negara. Ciri khas hukum acara peradilan tata usaha negara terletak pada asas-asas hukum yang melandasinya. Dengan didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara garis besarnya kita dapat menggali beberapa asas hukum yang terdapat dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang pertama ada asas praduga atau rejmatik, yang kedua asas gugatan, yang ketiga asas para pihak harus didengar, yang keempat asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang kelima asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang keenam asas hakim aktif, yang ketujuh asas sidang terbuka untuk umum, yang kedelapan asas peradilan berjenjang, yang kesembilan asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan, dan yang terakhir yang ke-10 yaitu asas objektivitas. Lalu kita akan membahas mengenai kompetensi peradilan tata usaha negara. Kompetensi sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Nah, kompetensi atau kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas 2 kompetensi, yaitu ada kompetensi relatif dan juga ada kompetensi absolut. Lalu, apa sih kompetensi relatif dan kompetensi absolut itu? Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek materi atau pokok sengketa. Lalu, kita akan membahas mengenai pangkat sengketa TUN.
Perbuatan administrasi negara atau TUN dapat dikelompokkan kepada 3 macam perbuatan, yakni mengeluarkan keputusan, mengeluarkan peraturan perundang-undangan, dan juga melakukan perbuatan material. Dalam melakukan perbuatan tersebut, badan atau pejabat tata usaha negara tidak jarang terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang dan melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi yang terkena tindakan tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang dimaksud dengan sengketa dalam tata usaha negara? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat ditelusuri dari ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang PTUN yang menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi pangkal sengketa TUN adalah akibat dari dikeluarkannya KTUN. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTUN, yang dimaksud dengan KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai objek dan subjek sengketa di PTUN. Yang pertama, objek sengketa. Objek sengketa di PTUN adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 3 dan keputusan fiktif negara berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Lalu yang kedua ada subjek sengketa. Lalu ada jalur penyelesaian sengketa TUN. Pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Undang-Undang PTUN menyebutkan 1. Dalam suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Yang kedua, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Dengan demikian, upaya administratif ini merupakan prosedur yang digunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri atau bukan oleh peradilan yang bebas, yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif. Lalu ada tengah waktu pengajuan gugatan. Disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tengah waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat. Lalu kita telah sampai kepada kesimpulan. Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak asasi manusia tiap-tiap produknya, termasuk dalam hal administrasi negara. Pemerintah sebagai aparat yang melaksanakan kegiatan administrasi negara ini tidak menuntut kemungkinan untuk melakukan penyelewengan kekuasaan sehingga merugikan masyarakat Indonesia. Nah, untuk itu pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JO Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan pada pasal 144 diberikan perlindungan hukum terhadap keluarga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa, yaitu pemerintah. Nah, ada saran nih dari saya. Untuk menciptakan negara Indonesia yang dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, hendaknya kinerja dari pengadilan tata usaha negara ini lebih ditingkatkan lagi. Mengingat saat ini keberadaan pengadilan tata usaha negara kurang begitu menjadi sorotan masyarakat. Padahal penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan sering terjadi, yang tentunya penyelewengan itu merugikan masyarakat luas, dan dihadapkan pula pada pemerintah agar dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal administrasi negara agar lebih jujur dan bersih, sehingga negara Indonesia ini menjadi negara yang mendapat acungan jempol dari negara-negara berkembang lainnya.
Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.